إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, supaya kita tidak berlama-lama, kita langsung masuk di pembahasan ilmu. Sebelumnya di pembahasan ini kita pegang buku ya, Al-Miftah fi Ilmin Nahwi was-Sarfi. Kunci ilmu nahwu sorof. Ini kami tulis sendiri bukunya sebagai pegangan dasar dalam hal ini. Buku ini bukan kita memuji tulisan ini, tapi kita ingin menceritakan saja sejarah dibuatnya supaya kita semangat. Dan apa alasannya? Kenapa kita pilih buku ini? Buku ini yang ada di hadapan kita itu kami tulis dari 2008 saat masih belajar di As-Sunnah. Dulu ditulis masih gundul tanpa ada terjemahan yang kita lihat di buku sekarang ini. Gundul, tidak terjemahannya. Tidak ada terjemahannya. Yang mana pada awalnya kami tulis, sejarah ditulisnya itu waktu itu saya pulang ke Bima, tidak bawa buku, tidak bawa apa-apa. Ya, ada dulu teman minta dorob bahasa, khususnya di nahwu. Karena tidak ada apa-apa dibawa, itulah awal sebab ditulisnya ini buku. Kami tulis di buku biasa, ilmu nahwu. Tentunya banyak kekurangan karena ditulis dari hafalan, tidak ada buku dibawa ke Bima. Iya, ditulis dari hafalan, banyak kekurangan. Iya, tapi waktu itu intinya semua bab nahwu yang mendasar itu dimasukkan. Sekaligus waktu itu juga ditulis sorobnya. Dari hafalan yang ada kekurangan. Nanti kembali ke Makassar lagi baru dirapikan lagi, dilengkapi lagi yang kurang. Setelah dilihat lagi buku yang ada. Nah, setelah itu ditulis, maka disitulah mulai diajarkan. Walaupun masih diajarkan 1 orang, 2 orang. Dari situ mulai dilihat apa yang perlu dihapus dari yang telah ditulis dan apa yang perlu dihilangkan. Karena tadinya tulis dengan semangat, kadang belum pantas untuk pemula, kita sudah masukkan. Akhirnya kita hapus yang susah dipahami oleh orang yang baru sekali belajar dan dimasukkan yang mudah dipahami. Setelah itu pergi ke Yaman waktu itu dan alhamdulillah kita bawa bukunya sampai di sana. Qadarullah juga dulu karena waktu di Ma'bar sedikit orang Indonesia dulu waktu awal-awal. Setiap orang baru datang, alhamdulillah kami ajarkan buku yang ditulis itu dulu, sambil belajar ilmu bahasa. Karena waktu di Yaman, alhamdulillah, walaupun dulu waktu di Baju Rupa
kami sudah belajar bukan mutamimanya ya. Kami sudah belajar kawakibud durriyah, caranya mutammimah jurumiyah, sama ustadz kami Ustadz Khidir. Sudah belajar sampai di situ dan mengajar waktu itu sudah mengajarkan tufah, juga sudah mengajarkan mutammimah. Iya, setelah itu ke Yaman, di sana belajar lagi dari dasar sampai buku-buku yang atas, bahkan ya berapa kali dipelajari kadang dalam satu buku. Karena memang ternyata di sanalah kita dapat tambahan faedah dan tambahan penjelasan yang cocok untuk pemula apa dan untuk kelanjutannya apa. Di sana kami perbaiki dan kami lengkapi serta hapus. Pulang ke Indo itu yang dilanjutkan, diajarkan, belum ada terjemahannya. Setelah melihat ketika mengajar ikhwah di luar ataupun santri di pesantren, melihat bahwa mereka kadang sibuk mengharokati, akhirnya waktu itu kami cetak dalam bentuk diharokati. Dilihat lagi kesulitannya bahwa mereka sibuk menulis terjemahannya, akhirnya diterjemah lagi. Makanya di sini ada dua bahasa, ada bahasa Arab di atasnya dan di bawahnya ada terjemahannya. Dan semua kata yang ada di buku ini adalah sudah dimasukkan di pembahasan akhir, ada kamus bahasa Arab. Nah, keunggulannya buku ini, jadi itu tadi prosesnya dibuat berdasarkan penelitian, tajarud, penelitian kami sendiri pribadi, ya, dengan mengajarkan orang yang paling pintar dan orang yang paling tidak pintar. Iya, yang pemahamannya mungkin agak malas berpikir sedikit, apa yang cocok untuk dia itu yang dimasukkan di sini. Makanya kenapa bisa kami katakan bahwa mungkin buku ini yang paling mudah dipahami karena ditulis bukan berdasarkan pemahaman kami sendiri, tapi dilihat pengalaman dari yang diajarkan. Iya, dari yang diajarkan. Sampai terakhir ini sudah bentuk seperti ini. Sampulnya selalu berganti. Ini sampul yang tetap karena tidak diubah lagi. Paling kalau ada kesalahan tulisan itu saja yang diubah. Ini sampul terakhir, maksudnya sudah tidak diubah lagi setelahnya. Sudah tidak diubah lagi setelahnya. Sampul ini, dengan sampul ini sudah kemarin itu cetakan ketiga dengan sampul yang wajah seperti ini. Ya, ini secara singkat buku ini kapan ditulis, apa sebabnya, dan bagaimana cara penyusunannya. Jadi cara penyusunannya, kesimpulannya berdasarkan pengalaman di lapangan, pengalaman yang ada di lapangan ketika kita mengajar. Iya. Saya bisa katakan, tapi bukan hasad dan menyepelekan buku yang lain. Ini hanya sekedar untuk memberikan semangat, ya, belajari buku yang kami tulis. Karena ini buku yang terbagus menurut saya sendiri. Karena ditulis bukan berarti yang lain tidak bagus, tapi menurut saya sendiri berdasarkan pengalaman yang ada. Terus terang kami sudah pernah mengajar dan belajar muyasar fi'il, itu sudah berapa puluh kali ditamatkan. Apakah belajarnya atau mengajarnya? Matan jurumiyah tentunya tidak diragukan sudah berapa kali dengan syarahnya. Tufah sendiri kami belajar berapa kali dan mengajarkan sudah berapa kali. Dari semua buku itu tadi, buku ini disusun. Susunannya semua yang ada di matan jurumiyah ada di buku ini. Cuman kami tambah pengertiannya sama contoh. Jadi kalau orang mau belajar matan jurumiyah, dia belajar buku ini, ada semuanya. Memang kami masukkan semua yang ada di matan jurumiyah ada di buku ini. Cuman kami ubah susunannya. Karena buku ini kami susun model atau bentuk pembahasannya ikut susunannya Qatrun Nada. Sistematisnya. Jadi tidak ikut matan jurumiyah, apalagi tidak ikut muyasar fi'il minahwi, tidak. Susunannya mengikuti susunannya Qatrun Nada, yaitu karya Ibnu Hisham rahimahullah. Kenapa kami pilih itu susunan itu? Karena ketika kita belajar Qatrun Nada, susunan Ibnu Hisham adalah susunan yang paling bagus dalam membahas nahwu.
Karena beliau sistemnya sekali bahas. Misalnya membahas kalimah, jenis-jenis kalimah, selesai semua baru pindah ke pembahasan berikutnya. Jadi tidak ada pembahasan yang berulang. Tidak ada pembahasan yang berulang. Makanya dari situ susunannya. Adapun pengertian dan contoh, buku ini kami ambil contoh dan pengertiannya itu kebanyakan dari Tuhfatul Wassobiyah karya Syekh Ahmad Thabit hafizahullah taala, dan kami ambil juga dari Mutammimah Al-Ajurumiyah. Jadi buku ini sangat cocok sekali bagi orang yang ingin belajar ilmu nahwu dari dasar sampai ke atas. Artinya misalnya dia mau belajar Tuhfah Saniyah atau Tuhfatul Wassobiyah, kalau dia belajar buku ini, dia naik ke situ sama dengan mengulang. Karena pengertian yang ada di sana kami masukkan di sini. Itu yang kami masukkan di sini. Beda kalau kita belajar muyassar. Ketika kita belajar muyassar baru kita naik ke Tuhfah seperti belajar ulang. Karena pengertian yang ada di muyassar beda dengan pengertian yang ada di Tuhfah. Kalau di sini enggak. Karena kami tulis buku ini silsilah. Ini untuk dasar kuncinya sebagaimana judulnya. Ini kunci dalam ilmu nahwu sebagaimana juga kunci dalam ilmu sorof. Kalau kita paham ini, insya Allah ringan di buku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Iya, insya Allah Ta'ala. Dengan syarat kita mampu selesaikan sampai selesai dan mampu dipahami apa yang akan disampaikan. Baik, ini secara singkat buku ini. Iya.